Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan program acara Berendo masih dalam tema yang sama, Roadshow Bus KPK 2023 di Bengkulu. Dan tentunya tadi sudah kita bahas bersama berkaitan dengan ada 3 pendekatan tadi ya Pak untuk KPK ini sendiri. Yang pertama ada penindakan, pencegahan dan juga pendidikan. Nah, ini salah satu sektor pendidikan yang menjadi ranah yang saat ini dilakukan gitu ya oleh KPK dalam upaya yang dilakukan untuk mencegah korupsi itu sendiri. Ini seperti apa nih Pak peran dan juga program yang dilakukan saat ini? Ya, jadi dalam rangka mendidik masyarakat ya, meningkatkan awareness masyarakat, kesadaran masyarakat tadi, dan menyosialisasikan dan mengampanyekan nilai-nilai anti korupsi. Ini saya bilang tadi dari mulai PAUD sampai menjelang MAUD, karena kita nggak tahu juga kapan ininya. Benar. Nah, sebenarnya 9 nilai Mas, yang kita coba tanamkan itu cuma 9 nilai. Ada 9 nilai. Nah, 9 nilai ini yang kita sebut dengan Jumat bersepeda kakak. Jumat bersepeda kakak. Ini istilah Jumat nih Pak. Itu adalah, ini baru Kamis ya. Jadi Jumat bersepeda kakak itu Jumatnya itu adalah jujur, mandiri, tanggung jawab. Jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepedanya itu berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakaknya itu kerja keras. Oke. Nah, 9 nilai inilah yang kita coba terapkan pada implementasikan pada masyarakat. Dengan berbagai cara. Ke sekolah diinsersi dalam mata pelajaran. Gitu ya, dari mulai pendidikan dasar, menengah sampai perguruan tinggi, itu kan sini ya ini. Ke masyarakat juga demikian. Ke apa namanya itu, ke para pejabat gitu kan. Semua sama. 9 nilai itu yang kita coba tanamkan dengan berbagai cara di sini. Masyarakat salah satunya kita punya yang namanya ACFES. Anti Corruption Film Festival. Anak-anak muda seneng bikin film. Benar. Ya, kita biayain tuh. Tapi filmnya film anti korupsi. Temanya apa? Nah, tahun ini misalnya temanya adalah masalah politik uang. Bikin, nanti kita biayain gitu. Nanti film-filmnya kita bikin. Ada orang bikin puisi, ada yang bikin macam-macam. Monggo silakan. Nah, tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya juga salah satunya bis anti korupsi ini. Gitu kan di sini ya. Ini namanya Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Semua kegiatan-kegiatan yang tadi dilakukan di berbagai cara dengan audiens yang berbeda-beda ini tumplek semua di sini. Di sini. Makanya walaupun kita buka hari ini tanggal 31, sebetulnya acara ini kita sudah mulai tanggal 27 kan tanggal 27 kemarin. Iya. BIMTEK mengenai gratifikasi, sosialisasi kepada ASN, lalu kepada masyarakat, sudah mulai juga di sini. Nah, mulailah hari ini ya dibuka dan seterusnya. Nah, ini adalah sebetulnya upaya untuk membumikan isu-isu anti korupsi tadi, yang 9 nilai tadi, Jumat bersepeda kakak ini, dengan berbagai cara di sini. Masyarakat senangnya apa? Kita kasih. Masyarakat senangnya nyanyi dalam lagu-lagu. Kita punya lagu-lagu anti korupsi. Yang siapa yang nyiptain? Bukan kami, masyarakat juga gitu kan sini. Harapannya karena tadi saya katakan 3 pendekatan ini nggak mungkin efektif kalau hanya KPK yang melakukan. Makanya KPK lewat kami nih di Kementerian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat mendorong supaya masyarakat berkontribusi di dalam pemberantasan korupsi ini dengan cara apapun juga, monggo silahkan. Kalau ada yang senang ke penindakan, mangga untuk bikin laporan, tapi jangan asal lapor. Lapornya yang berbobot, yang punya nilai tambah supaya itu bisa ditindaklanjuti. Karena kalau asal lapor jadi fitnah. Nah, supaya salah satu upaya yang dilakukan ini tadi berkaitan dengan pendidikan ini menjadi satu hal yang menarik gitu, karena selain mungkin tadi dilakukan penindakan, ini menjadi bentuk pencegahan gitu yang kita berikan kepada masyarakat agar masyarakat ini juga berperan gitu ya dalam menindak korupsi itu sendiri. Dan satu hal menarik tadi ada istilah Jumat bersepeda kakak gitu. Ini salah satu nilai-nilai yang memang harus kita tanamkan gitu ya. Baik, dan berkaitan juga dengan tema kita pada hari ini, Roadshow Bus KPK 2023. Nah, mungkin ke Pak Heru juga. Pak Heru sumringah sekali ya hari ini. Jadi kalau kita melihat
strong. Satu langkah. Jadi kalau kita melihat nih Pak Heru, biasanya kalau ada KPK dan pemerintah ini agak bersih tegang. Hari ini justru sumringah gitu. Nah, ini seperti yang datang apa? saya soalnya. Oke. Betul, yang Nah, tegang ini Deputi Pendidikan Peran Serta Masyarakat. Oke. Hadir juga Pak Deputi Koordinasi Supervisi. Alhamdulillah ya, mungkin kami juga Cukuplah dua ini yang datang ya. Cukup ya doa ini. Jangan. Jangan yang lain. Jadi Oke. sebenarnya 2 tahun yang lalu kita itu sudah diinisiasi ya dengan seluruh para kepala dinas pendidikan dan kebudayaan atau kepala dinas pendidikan nasional apapun namanya yang jelas yang menangani kependidikan ya, itu sudah diinisiasi oleh Deputi Pendidikan Peran Serta Masyarakat ya. Kalau dulu kita karena KPK itu berkembang ya kedeputiannya, yang jelas kami salah satu di Provinsi Bengkulu itu yang pertama. Pak Gubernur ya menerbitkan peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2021. Oke. Itu adalah terkait tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di sekolah. Ini bagaimana mengintegrasikan di dalam kurikulumnya, terutama ya bisa kurikulum atau kurikuler, ekstrakurikuler atau yang lainnya. Itu bagaimana pendidikan khususnya pendidikan Pancasila, ya pendidikan kewarganegaraan itu bisa dimasukkan dengan nilai-nilai Jumat bersepeda kakak nanti. Oke, Jumat bersepeda begitu, kakak, ya. nilai-nilai ini ya? Iya, bisa dimasukkan. Bahkan sebenarnya ini dimungkinkan dalam peraturan gubernur tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi itu memberikan reward ya, penghargaan. Nah, nanti kita bisa diimplementasikan ke depan, memberikan beasiswa saja bisa, apalagi memberikan penghargaan terkait dengan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Apresiasi ya, Pak ya. Ini tingkat provinsi. Nah, ini kita dorong bersama para inspektur provinsi kabupaten kota berkolaborasi bersinergi. Seingat saya sudah 100% ya. Peraturan Bupati Wali Kota itu berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Karena ini sudah hampir 2 tahun. Seingat saya ketika kita monitor tuh udah 100% telah menerbitkan peraturan Bupati Wali Kota yang terkait dengan pendidikan anti korupsi ini. Sehingga mudah-mudahan karena SMP, SD, TK, PAUD tadi ya, pendidikan anti korupsi kan mulai dari PAUD hingga MAUD. Kan PAUD begitu. hingga MAUD. Nah, karena SMP ke bawah PAUD ini ya wilayahnya, kewenangannya dari Pak Wali Kota dan atau dengan para bupati. Nah, ini kita berkolaborasi bersama untuk mengimplementasikan. Kita dorong bersama ya. Dan ini memang perlu kesungguhan ya, tekad yang kuat agar supaya betul-betul dan juga mungkin ditingkatkan kemampuan kompetensi dari para tenaga pendidik. Ternyata ketika mengajarkan Pancasila kita dari kecil ya. Saya kan lahir tahun 90-an izin ini Pak Deputi ya. Kita dulu mohon maaf lah. Ya kalau sudah mengenai Pancasila, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, juaralah kita dulu. Di luar kepala lah pembukaan UUD dan sebagainya. Itu kan luar biasa zaman itu ya. Nah, ini kita perlu tanamkan supaya benar-benar kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia itu betul-betul yang mungkin orang sering bilang harga mati, memang harus cinta tanah air ini kita bangun dari sejak kecil ya. Bentuk kecintaan termasuk ini ya, melakukan pendidikan. Mudah-mudahan lah, saya yakin betul ya, kami yakin ya, apabila ini terselenggara baik ya, bibit-bibit unggul ya, generasi berikutnya ini mudah-mudahan yang belum banyak terkontaminasi ini mudah-mudahan dari PAUD-nya tadi terdidik dengan baik ya. Mudah-mudahan nanti ketika sudah SD, SMP, SMA ya, apalagi udah dunia pendidikan tingkat tinggi ya, itu artinya memang selain kita memberikan nilai-nilai Pancasila, nilai cinta tanah air, dan juga kewarganegaraan, dan juga ini nilai-nilai berkaitan dengan bagaimana kita melawan dari korupsi itu sendiri. Ya. Dengan melawan itu cinta tanah airnya muncul. Oh, ini dampak daripada korupsi itu dahsyat. Dahsyat, betul. Ya. Benar. Nah, kalau kita melihat mungkin saat ini diberikan pendidikan atau memberikan wawasan lah kepada anak-anak muda, gitu ya. Salah satu mungkin yang menjadi sasaran sekarang anak muda. Tapi untuk tenaga pendidik atau mungkin orang tua, ini salah satu tenaga pendidik juga yang ada di rumah gitu ya. Ini apakah juga diberikan wawasan, diberikan mungkin berkaitan dengan anti korupsi ini sendiri? Seperti apa nih? Ya. Jadi kami punya program juga. Jadi karena kami sudah sekarang tuh 80% pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota sudah membuat peraturan-peraturan daerah tadi. Karena untuk dengan adanya otonomi daerah, maka pendidikan dasar dan menengah itu kewenangan dari pemerintah daerah. Sehingga kami dorong untuk membuat peraturannya tadi untuk mengimplementasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah 80% se-Indonesia ini para kepala daerah sudah membuat peraturannya. Nah, ada beberapa contoh memang Pak Inspektur bahwa ada beberapa daerah
yang membuat bukan hanya menyisipkan di Pancasila atau PPKN dan lain-lain, dia bikin muatan lokal. Oke, ada muatan lokal. Ya, dia bikin muatan lokal khusus anti korupsi. Kan bagus gitu kan. Memang sangat tergantung daerah masing-masing. Nah, saya dorong juga nanti mungkin Provinsi Bengkulu termasuk kabupaten kotanya untuk bisa mengimplementasikan dalam bentuk muatan lokal. Dan itu bisa ditambahkan kearifan lokal tadi, Pak. Dimasukkan ke dalam muatan lokal tadi gitu. Artinya ini berkaitan juga salah satunya dengan inovasi gitu ya. Jadi setiap daerah ini bisa berinovasi gitu ya. Oke, kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu masih bersama saya Friko Zuhri dalam program acara Berendo. Kami akan kembali setelah yang satu ini dan kami juga mengundang nanti pada segmen berikutnya untuk dapat berdialog interaktif bersama kami melalui telepon dan juga WhatsApp TVRI Bengkulu di 0851 7676 4648. Sekali lagi di 0851 7676 4648. Kami akan kembali setelah yang satu ini.